Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hai Ukti Fillah, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Umi Hesti dalam Mutiara Soleha. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai doa. Yang mana di pembahasan doa sebelumnya ada pertanyaan yang agak menggeliti kita ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada seseorang yang masih melakukan banyak dosa atau kebatilan, atau paling tidak seseorang itu belum melakukan yang Allah sudah perintahkan, belum menjalankan perintah Allah dengan baik, terus ia banyak dikabulkan doanya oleh Allah. Harapan dan keinginannya diwujudkan oleh Allah. Pasti banyak nih Ukti Fillah yang bertanya-tanya mengenai hal itu. Sebelum terjawab, kita akan coba melanjutkan kembali pembahasan mengenai doa. Kemarin kita sudah jelaskan tentang syarat terkabulnya doa. Sekarang, di samping adanya syarat terkabulnya doa, ada yang namanya tempat dan waktu terkabulnya doa. Maksudnya di sini, tempat dan waktu yang lebih memiliki keutamaan dibandingkan tempat-tempat dan waktu-waktu lainnya. Jadi, sebisa mungkin hendaklah kita berdoa di tempat-tempat atau waktu-waktu yang memiliki keutamaan tersebut dibandingkan tempat-tempat atau waktu-waktu lainnya. Kalau untuk keutamaan tempat, misalnya di Masjidil Haram, di Hijr Ismail, atau Makom Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Masjidil Aqsa dan masjid-masjid lainnya di muka bumi. Walaupun nilai keutamaan masjid-masjid lain berbeda dengan masjid-masjid Nabi. Atau di Jabal Nur dan banyak tempat-tempat lain yang pernah dikunjungi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, untuk waktu-waktu yang lebih memiliki keutamaan cepat terkabulnya doa adalah misalkan di waktu sesudah sholat, di waktu sepertiga malam, atau sewaktu turun hujan, waktu melakukan safar, atau waktu antara azan dan iqomah, atau di waktu sedang sakit, di waktu sedang berpuasa, atau di waktu sujud di dalam sholat. Untuk yang ini, ikhtilaf ya di antara para ulama. Ada yang berpendapat boleh tapi dengan bahasa Arab atau Al-Quran, ada juga yang tidak membolehkannya. Tapi untuk lebih amannya, kita bisa berdoa di dalam hati kita ya. Oleh karena itu, Ukti Fillah, pergunakanlah waktu-waktu tersebut untuk banyak-banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain waktu dan tempat, ada lagi doa yang dapat cepat terkabulnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu doa orang tua atau doa orang tua ya maksudnya. Bahkan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya. Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian ada lagi doa orang terzolimi. Sering ya kita dengar seperti ini. Hati-hati, jangan menzolimi orang. Doanya makbul loh. Bahkan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu an yang berisi, hendaklah kamu waspada terhadap doa orang yang dizolimi sekalipun dia adalah orang kafir. Maka sesungguhnya tidak ada penghalang di antaranya untuk diterima oleh Allah. Hadis riwayat Ahmad. Jelas ya bahwa doa orang terzolimi memiliki keutamaan cepat dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya jadi teringat sewaktu anak-anak saya juga bertanya tentang hal yang demikian. Bahkan ada anak saya yang bilang, "Berarti kita bisa dong doain itu orang itu kenapa-kenapa," katanya seperti itu. Kemudian saya kasih penjelasan. Begini ya anak-anak. Pertama, betul sekali, doa orang terzolimi itu makbul di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati berbuat apapun, agar kita tidak menzolimi orang lain. Ini sekaligus peringatan dari Allah, betapa Allah sangat membenci perbuatan zolim. Allah benci kepada orang kafir, tapi Allah lebih membenci kepada perbuatan orang zolim. Bahkan bila orang kafir yang terzolimi itu berdoa, doanya tidak ditolak oleh Allah. Padahal dia sendirinya sudah dibenci oleh Allah, tapi doanya tidak ditolak oleh Allah. Saking pentingnya di sini pengajaran dari Allah kepada kita untuk janganlah kita menzolimi orang lain. Hal kedua yang saya sampaikan kepada anak-anak adalah Allah itu maha baik dan menyukai segala hal-hal yang baik. Sekarang, mengapa tidak kita balik cara berpikir kita? Dengan memanfaatkan saja keadaan kita yang terzolimi ini dengan berdoa yang baik-baik pula. Kalau sulit mendoakan orang yang menzolimi kita itu dengan doa yang baik-baik, saking kita berasa dizoliminya ya, berat gitu rasanya doain yang baik-baik kepada orang yang telah menzolimi kita. Oke lah, kita mengerti sifat manusia memang seperti itu ya. Nah, gunakanlah momen itu untuk kita berdoa untuk diri kita sendiri atau untuk orang-orang yang kita sayang. Berdoalah dengan doa yang baik-baik, niscaya insya Allah akan terkabul oleh Allah. Saya bilang ke anak-anak, sayang banget kalau momen berharga itu kita pakai doain orang lain yang buruk-buruk. Padahal doa kita itu lagi makbul-makbulnya di hadapan Allah. Lebih baik kita doa yang baik-baik saja. Kan ada hadisnya loh dari Nabi SAW yang isinya seperti ini. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Jadi, kalau kita mendoakan yang buruk-buruk, khawatir nanti para malaikat pun mengaminkan doa itu dan doa-doa yang buruk itu akan menimpa kita juga. Astagfirullahalazim. Kita berlindung ya dari yang demikian. Justru dengan sebaliknya kita mendoakan orang yang menzolimi kita itu dengan hal yang baik-baik, maka para malaikat pun juga akan mengaminkan. Kata malaikat, semoga engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Jadi bisa dibayangkan, kalau kita doain orang yang baik-baik, doa itu akan kembali berbalik ke diri kita. Karena yang doain kita justru ribuan malaikat yang memiliki kedudukan yang mulia. Beruntung sekali yang mengaminkan doa kita adalah para malaikat. Subhanallah. Memang sih ya, rasanya gimana gitu ya kalau kita dizolimi oleh orang lain. Sakitnya tuh di sini ya. Pedih gitu rasanya. Susah banget mau doain kebaikan buat orang yang sudah menzolimi kita. Tapi kita juga harus mau berlatih. Harus bisa pelan-pelan terus berlatih. Panutan kita kan Nabi Muhammad SAW. Nabi sewaktu dizolimi gak pernah membalas, malah mendoakan dan berkata, semoga Allah memberikanmu hidayah. Mungkin kaumku belum mengetahui seperti itu. Luar biasa ya. Kita juga harus bisa ittiba kepada Nabi kita Muhammad SAW. Supaya apa?
supaya kita menjadi orang yang bisa masuk surga dengan asbab memiliki hati yang selamat. Seperti yang terkutip di dalam Al-Quranul Karim, di Quran surat ke-26, surat Asy-Syu'ara ayat ke-88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih atau hati yang selamat ya. Jadi, meskipun perasaan kita sakit gitu karena terzolimi, usahakan hati kita tetap bersih. Orang yang zolim urusannya langsung dengan Allah, dan kita mendapatkan dua kebaikan, mendapatkan pahala karena sabar terzolimi, dan mendapatkan keutamaan terkabulnya doa-doa kita. Amin ya robbal alamin. Setidaknya kita berdoa minimal supaya orang yang menzolimi kita itu mendapatkan hidayah dari Allah. Misalkan, ya Allah, semoga ia mendapat hidayah-Mu ya Allah, agar ia tidak berlaku zolim lagi. Kemudian diteruskan dengan doa-doa baik dari kita untuk hajat kita. Dan kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, aku terzolimi. Semoga dapat menjadi asbab Engkau kabulkan doa-doaku ya Allah. Amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan ya. Setelah ada doa orang tua, doa orang terzolimi, yang berikutnya adalah doa orang soleh. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan ada yang namanya tawasul. Karena doa orang soleh ini ada di dalam poin tawasul. Apa sih tawasul itu? Tawasul adalah doa atau permohonan kepada Allah melalui perantara yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya wasilah ya. Dalilnya ada di Quran surat ke-5, surat Al-Maidah ayat ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung. Jadi, kata Allah, jadikan takwamu itu sebagai wasilah untuk kalian bermohon mendekat kepadanya. Kalau menurut Ustadz Adi Hidayat, rumusan takwa itu adalah beriman plus amal soleh sama dengan takwa. Oleh karena itu, rajin-rajinlah mengerjakan amalan soleh. Bergiatlah mengerjakan amalan-amalan soleh kita, yang mana amal-amal soleh itu akan dapat dijadikan wasilah kalian untuk bermunajat kepada Allah. Jadi, perantaranya dengan hal-hal yang Allah bolehkan, bukan dengan hal-hal yang Allah larang atau dalam kesyirikan. Perantara tawasul yang dibolehkan oleh Allah diantaranya adalah 1. Bertawasul dengan asma-asma Allah atau nama-nama baik Allah. Seperti yang Allah bilang di Quran surat ke-7, surat Al-A'raf ayat ke-180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Sayujzauna ma kanu ya'malun.
Dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi misalkan kita biasakan berdoa sehabis sholat ya. Kita biasa dengan menyebut nama-nama Allah. Misalkan Ya Rahman, Ya Rohim, Ya Ghafur, Ya Rozak, dan sebagainya. Kita panggil Allah dengan nama-nama terbaiknya sebelum kita memulai doa-doa kita. Kalau kadang saya sering menggunakan doa Kanzul Arsy. Mungkin Tifila pernah tahu ya, atau pernah dengar mengenai doa Kanzul Arsy. Walaupun ada ikhtilaf, tapi saya menggunakan itu karena memang isinya bagus. Semuanya berisikan Asmaul Husna, kalimat-kalimat zikir yang sangat baik. Misalkan, kalau kita lagi gak enak badan, kita bisa berzikir seperti yang di Kanzul Arsy itu. Contohnya, La ilaha illallah subhanasyafil kafi. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau yang maha menyembuhkan, lagi maha mencukupi. Kemudian misalkan kita lagi sempit rezeki, kita bisa berzikir dengan Asmaul Husna lainnya yang ada seperti di dalam Kanzul Arsy itu. Contohnya, La ilaha illallah subhanal khaliqi rozak. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau yang maha menciptakan, lagi maha memberi rizki. Dan banyak Asmaul Husna lainnya yang bisa kita pakai tatkala berdoa atau berzikir kepada Allah sebagaimana keperluan urusan kita. Yang kedua, tawasul yang diperbolehkan oleh Allah adalah bertawasul dengan perantara doa orang soleh yang masih hidup. Nah, di sini poinnya ya. Oh ya, tentunya doa orang yang masih hidup ya. Karena kalau doa orang yang tidak hidup, tentu ya tidak bisa mendoakan kita. Jadi maksudnya di sini, kita meminta orang yang soleh itu untuk mendoakan kita. Orang-orang soleh itu bisa orang tua, termasuk juga guru-guru kita, para alim ulama, atau mungkin orang biasa yang ketakwaannya atau keimanannya dan syariatnya baik ia jalankan. Dulu waktu Nabi SAW masih hidup, para sahabat dan orang-orang meminta doa dari beliau karena sudah tidak diragukan lagi kemakbulan doa dari Nabi. Adapun setelah beliau wafat, para sahabat tidak lagi melakukannya. Ada kisah di zaman Khulafah Umar radhiyallahu an. Pada masa itu terjadi masa kekeringan. Karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam sudah tiada, maka Umar meminta kepada paman dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu Abbas radhiyallahu an untuk berdoa kepada Allah untuk meminta hujan. Sahabat Umar berkata, "Ya Allah, sesungguhnya kami dulu bertawasul kepadamu dengan Nabi kami, maka Engkau menurunkan hujan kepada kami. Sekarang kami bertawasul kepadamu dengan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami." Hadis riwayat Bukhari. Dan akhirnya Allah menurunkan hujan kepada mereka melalui perantara doa Abbas radhiyallahu an. Perantaraan doa juga pernah dilakukan oleh anak-anak Nabi Yakub. Kisahnya ada di Quran, di surat Yusuf ayat ke-97. Yang artinya, mereka berkata, maksudnya anak-anak Nabi Yakub ya, saudara-saudara dari Nabi Yusuf. Setelah mereka melakukan kezaliman kepada saudara mereka Nabi Yusuf, mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan bagi kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah." Jadi jelas ya, melalui doa orang yang soleh. Jadi kita bisa meminta doa kepada guru-guru kita,
atau kepada orang tua kita bila kita ada suatu hajat. Contohnya, misalkan, "Pak, Ibu, doakan saya ya, biar saya lulus ujian besok." Atau "Doakan saya ya agar dapat jodoh yang baik," dan sebagainya dan sebagainya. Atau "Doakan saya ya Pak, Bu, agar saya bisa melahirkan dengan lancar," dan sebagainya dan sebagainya. Oh iya, waktu saya kasih kajian mengenai tawasul, ada teman taklim saya yang bertanya, bagaimana halnya dengan istilah jah atau kedudukan orang-orang soleh yang sudah wafat atau kedudukan Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya jelaskan, mungkin yang dimaksud di sini adalah kita bertawasul dengan amal soleh kita terhadap kedudukan Nabi Muhammad SAW tersebut, atau amal soleh kita kepada orang-orang tersebut. Misalkan kepada Nabi SAW, kita rajin bersolawat atas Nabi, kita menjalankan sunah-sunah beliau. Nah, kita gunakan amal soleh itu sebagai tawasul kita. Begitu pula juga dengan orang-orang soleh yang sudah wafat tersebut. Kita pelajari ilmu-ilmunya, kita baca buku-bukunya, kita ikuti pendapatnya, atau kita doakan mereka dan kita ziarahi kuburnya. Itu juga sebagai bentuk amal soleh kita terhadap mereka. Jadi, dapat kita ikut sertakan dalam doa kita sebagai tawasul kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bukan dengan zatnya ya, melainkan dengan doa dan amal soleh kita. Karena hakikatnya bukan kita yang masih hidup yang memerlukan mereka, melainkan merekalah yang memerlukan kita yang masih hidup, yaitu dengan mendoakan mereka. Dan untuk kepada Nabi kita Muhammad SAW, banyak-banyaklah kita bersalawat kepadanya dan kita ikuti sunah-sunahnya. Semoga dapat dimengerti ya. Yang berikutnya, tawasul yang ketiga yang diperbolehkan oleh Allah adalah tawasul dengan amal soleh. Dalilnya ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, 'Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.'" Kemudian ada di dalam hadis Nabi tentang kisah 3 orang yang terperangkap dalam sebuah gua. Ukhti Fila pernah dengarkan ya kisahnya? Sangat masyhur kisahnya. Kita akan coba kembali mengingatnya ya. Begini kisahnya. Dikisahkan ada 3 orang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan. Kemudian tiba-tiba turun hujan deras dan ketiganya berteduh masuk ke dalam sebuah gua. Karena sebegitu derasnya hujan, tidak lama kemudian sebongkah batu besar jatuh menggelinding dari atas gua tepat di depan mulut gua dan menutup jalan masuk gua tersebut. Walhasil mereka terperangkap di dalamnya dan hari mulai gelap. Tidak ada yang dapat mereka perbuat terhadap batu tersebut karena begitu besar dan beratnya hingga tidak ada satupun dari mereka, bahkan tidak pula ketiganya sekaligus yang bisa menggeser batu itu. Kemudian masing-masing dari mereka bermunajat bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki yang pertama berdoa, "Ya Allah, aku memiliki kedua orang tua. Aku sangat berkhidmat kepada keduanya. Setiap hari aku memerah susu dan aku berikan kepada mereka sebelum aku memberi kepada keluargaku. Sekali waktu aku terlambat sampai ke dalam rumah kedua orang tuaku. Hingga sudah larut malam dan aku dapati keduanya sudah tertidur. Aku tidak berani membangunkan mereka. Wadah susu yang sudah ada di tanganku, aku pegang semalaman dan akan aku berikan tatkala mereka sudah terbangun nanti. Aku
Aku takut sekali mengecewakan kedua orang tuaku. Hingga aku tetap memegang wadah berisi susu itu hingga pagi menjelang. Dan tidak aku berikan kepada anakku sebelum aku berikan dulu kepada orang tuaku. Ya Allah, apabila Engkau ridho terhadap atas apa yang aku lakukan itu, maka bukakanlah gua ini untuk kami bisa keluar. Kemudian mereka mendorong batu itu, akhirnya bergeserlah batu itu sedikit. Kemudian laki-laki yang kedua berdoa, Ya Allah, dulu aku pekerja dan aku memiliki karyawan. Sekali waktu, salah satu karyawanku pergi begitu saja sementara aku belum sempat membayarkan upahnya. Khawatir uang itu habis terpakai olehku, maka kemudian aku belikan hewan ternak dan aku pelihara hingga menjadi banyak. Bertahun-tahun karyawanku tidak ada kembali kepadaku dan hewan ternaknya pun semakin banyak pula. Kemudian pada suatu ketika karyawanku kembali menemuiku dan meminta upahnya yang dulu belum sempat aku bayarkan kepadanya. Dan aku katakan kepadanya, karena aku takut uangnya terpakai dan aku berdosa, maka uangmu yang dulu ada padaku, aku belikan hewan ternak untuk aku kelola dan aku pelihara hingga banyak. Sebanyak mata memandang di bawah bukit itu. Itu semua milikmu, maka ambillah. Dan karyawan itu pergi dengan membawa semua hewan ternaknya tanpa menyisakan satu pun untukku. Tapi aku ikhlas ya Allah. Dan apabila Engkau ridho atas apa yang telah aku lakukan itu, maka geserkanlah batu itu hingga aku bisa keluar dari sini. Kemudian mereka mencoba mendorong lagi dan sedikit bergeser lagi, namun belum cukup untuk mereka bisa keluar dari gua itu. Kemudian laki-laki yang ketiga juga bermunajat kepada Allah. Ya Allah, aku seorang kaya. Aku mencintai seorang wanita, anak dari pamanku. Yang setiap kali aku meminangnya, ia menolakku. Aku sangat menyukainya. Sekali waktu wanita itu datang dan bercerita bahwa ia memerlukan uang untuk ibunya yang sedang sakit. Wanita itu datang ingin meminjam uang kepadaku. Kemudian aku berkata, aku akan pinjamkan, bahkan tidak perlu diganti, tetapi dengan syarat wanita itu bersedia aku gauli. Dan wanita itu bersedia dengan terpaksa. Kemudian aku beri uang kepadanya. Dan tatkala aku sudah benar-benar di atas tubuhnya, seketika itu pula wanita itu berkata, Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Takutlah kepada Allah dan janganlah engkau letakkan cincin kepada orang yang belum Allah halalkan atasnya. Serta merta aku teringat dan takut akan kepadamu ya Allah. Kemudian aku tinggalkan wanita itu tanpa aku mengambil kembali sedikit pun uang yang telah aku berikan kepadanya. Ya Allah, bila engkau ridho atas apa yang aku lakukan itu, maka bantulah kami keluar dari gua ini. Kemudian mereka berhasil menggeser batu tersebut dan berhasil keluar dari gua itu. Nah, menarik ya kisahnya. Betapa amal-amal soleh yang kita lakukan itu adalah dapat menjadi wasilah bagi kita dalam taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat menjadi perantara saat kita membutuhkannya. Teringat pula ya dengan kisahnya Uwais Al-Qarni. Beliau juga memiliki amalan yang hebat, yaitu berbakti dan sangat hikmat sekali kepada ibunya. Sampai-sampai Rasul menganjurkan kepada sahabat-sahabatnya untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni, karena doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking hebatnya amalan baktinya kepada ibunya, sampai-sampai Allah saja dalam tanda kutip tidak bisa menolak doa-doanya dari Uwais Al-Qarni. Wahai ukti fillah, disinilah gunanya kita membiasakan diri, merutinkan diri kita dalam menjalankan amalan soleh kita. Allah memberikan dorongan motivasi kepada kita
agar kita rajin dan istiqomah dalam menjalankan amal soleh kita. Karena amalan soleh kita dapat kita jadikan wasilah untuk bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya, amalan unggulan ya. Dari masing-masing kita, insya Allah punya masing-masing amalan unggulan yang kita rasa bahwa amalan itulah yang paling kita dawamkan. Misalkan, ada dari ukhti Villa yang istiqomah sholat tahajud, atau istiqomah bersedekah setiap harinya, atau ada yang mendawamkan hafalan Qur'annya. Nah, amalan-amalan soleh itu dapat menjadi wasilah saat kita bertawasul kepada Allah, saat kita memohon terkabulnya doa kita. Disinilah pentingnya kita mendawamkan sebuah amalan. Bahkan ada hadisnya. Contohnya bila kita terbiasa merutinkan puasa Senin Kamis, kemudian sekali waktu kita tidak dapat menjalankan puasa Senin Kamis karena uzur syar'i. Allah tetap mencatat amalan tersebut sebagaimana seperti biasa yang ia lakukan itu. Masya Allah, Allah baik banget ya. Dari sekarang, yuk ukhti Villa, kita istiqomahkan amalan-amalan soleh kita. Agar saat kita nggak bisa lagi menjalankan amal soleh itu karena uzur kita, maka Allah tetap mencatat pahala amalan soleh kita seperti sebagaimana yang biasa kita lakukan. Nah, sekarang sudah mulai bisa terjawab ya. Dari pertanyaan yang lalu, kalau ada orang yang masih terkadang melakukan kebatilan atau belum baik dalam menjalankan ketaatan, tapi Allah selalu kabulkan doa-doanya, nah, bisa jadi seseorang itu istiqomah mengunjungi orang tuanya, kemudian menyantuninya, dan meminta doa dari orang tuanya. Ditambah lagi orang tuanya rajin berpuasa. Orang tuanya senang dan ridho atas yang dilakukan anaknya. Kemudian orang tuanya itu rajin mendoakan anaknya. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah makbul ya doanya. Atau bisa jadi contoh lain, ia seorang yang rajin dan istiqomah bersedekah kepada orang-orang yang memerlukan, kepada orang yang teraniaya atau orang-orang soleh lainnya. Kemudian ia minta didoakan kepada Allah agar terkabul hajatnya. Atau ada contoh lain lagi, misalkan ia titip doa kepada orang yang sedang melakukan safar. Misalkan ada teman-teman kita yang melakukan safar, berangkat haji atau umroh, kita bisa mintakan doa darinya agar hajat kita dapat terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan contoh-contoh lainnya ya, meminta doa dari yang telah tadi kita bahas bersama. Di sini Allah mengisyaratkan bahwa di samping adanya ibadah vertikal langsung kepada Allah, ada juga ibadah yang berhubungan dengan sesama orang lain, yaitu ibadah horizontal. Dengan kita menjadikan perantara orang lain sebagai wasilah terkabulnya doa kita, insya Allah akan terwujud silaturahim yang juga sebagaimana yang Allah sudah perintahkan. Kalau kita meminta doa dari orang lain, berarti insya Allah terjalin silaturahim. Jadi, tidak mutlak Allah perintahkan kita beribadah taqarrub hanya dari masing-masing individu pribadi kita tanpa mempedulikan hubungan dengan sesama saudara kita. Jadi, apabila kita dirasa belum masih bisa sempurna memaksimalkan dan menjalankan ketaatan, Allah beri kesempatan akan tetap terkabulnya doa kita dari jalur orang lain atau wasilah-wasilah lain. Seperti yang di Quran yang sudah kita sebutkan tadi, di Quran surat Al-Maidah ayat ke-35, Allah kan bilang, carilah wasilah, maka tempuhlah wasilah-wasilah tersebut. Di samping kita juga harus bisa senantiasa memperbaiki diri kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyempurnakan amal-amalan soleh kita, agar Allah menurunkan keridhoannya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan hendaklah kita lebih mengutamakan doa untuk keselamatan di akhir hayat kita, dan juga doa-doa untuk kehidupan kelak di akhirat kita.
karena dunia sifatnya hanyalah sementara. Sedangkan kehidupan akhirat kelak adalah kehidupan yang nyata, kekal untuk selama-lamanya. Sekarang sudah terjawab kan ya pertanyaan sebelumnya? Semoga dapat kita pahami bersama dan kita wujudkan dalam amaliyah keseharian kita. Apabila ada salah-salah kata, mohon sangat dimaafkan, karena kesempurnaan hanya ada pada Allah saja. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga mutiara solehah hari ini penuh manfaat. Balighuni walau ayat. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Serta aktifkan loncengnya agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat berikutnya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.